Guys, jumpa lagi di channel saya Tera Service. Guys, kali ini kita akan mengganti LCD Oppo A3s. Oke guys, langsung aja ya. Pertama kita buka dulu slot SIM cardnya, kemudian casing belakangnya. Kita cungkil aja menggunakan, kalau ada kuku, pakai kuku, kalau tidak ada gunakan hand tool untuk membuka casing belakang ya. Nah, setelah casing belakang terbuka, kemudian kita buka bagian penutup mesin ya. Di sini ada beberapa baut guys yang harus kita buka. Sekitar 5 atau sampai kurang lebih sekitar ya 10-an baut ya yang kita buka. Karena kita akan membuka ininya ya, konektor fleksibel baterai dan konektor fleksibel LCD-nya. Dia ketutup ini penutup mesinnya, makanya kita harus buka. Hampir rata-rata HP Android seperti ini ya guys, atau khususnya Oppo hampir mirip seperti ini rata-rata. Oke, kita selesaikan, ini ada berbaut. Jika sudah selesai, kita akan cungkil menggunakan pinset. Di sini saya menggunakan pinset ya guys. Oke, bisa dilihat itu sudah terbuka. Jika sudah terbuka, kita lepaskan konektor baterainya dan LCD-nya. Kemudian di sini cara kita selanjutnya membuka baterai. Di sini ada ini ya, pengaitnya. Kita tarik aja pengait itu. Pengait baterainya gampang aja untuk melepaskan baterainya. Bisa dilihat itu ada yang warna hijau. Nah, itu kita tarik. Nah, itu sudah lepas ya guys. Oke. Selanjutnya langkah selanjutnya ini kita akan melepaskan LCD-nya. Jadi kita blower, kita panasin. Di sini saya menggunakan suhu 350 derajat dan untuk udaranya atau anginnya sekitar 1,5 atau 2 ya. Jadi ini kita panasin berulang. Kita kelilingi. Jika sudah rasa panasnya cukup, ini saya gunakan lempeng pembuka LCD ya. Plat pembuka LCD sini tipis, saya gunakan yang kecil. Di sini kita cungkil aja. Jadi LCD-nya, jika LCD sudah pecah gampang aja ya. Kita tinggal cari celahnya aja. Kita hanya cari celah sedikit untuk mencungkilnya ya. Kita kelilingi. Nah, ini sudah terbuka ya guys. Ini nggak apa-apa karena LCD-nya udah rusak, tapi kalau bagus hati-hati ya guys. Nah, kemudian ini sudah LCD-nya sudah lepas ya. Oke, selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita mau testing dulu ya terlebih dahulu LCD-nya. Kita testing terlebih dahulu LCD-nya. Kita tes fungsi-fungsi ininya ya, touch screen-nya. Karena kita akan memasang permanen menggunakan lem nanti. Jadi supaya kita tidak dua kali kerja, kita pastikan terlebih dahulu fungsi LCD-nya apakah berfungsi dengan baik. Sini kita pasang aja langsung sementara LCD-nya. Kemudian baterainya ya, ini sementara aja, kita untuk tes hidup aja terlebih dahulu. Oke, ini kita nyalakan. HP-nya sudah nyala. Kita tunggu sampai ini ya, sampai selesai restart. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita testing ini dulu ya, tombol-tombolnya, touchscreen untuk tombol-tombolnya kita testing. Di sini angkanya berfungsi ya. Kemudian kita testing ini panggilan darurat. Untuk tes sensor panggilnya juga berfungsi ya. Ketika tertutup ya ini ya, layarnya menutup. Kemudian testing kamera ini oke. Dan untuk kamera depannya ini ya, karena tadi saya lepaskan casing penutup mesinnya, itu ikut kamera depannya terikut. Jadi ini nanti kita testing terakhir aja ya. Oke, kita matikan dulu karena kita akan selanjutnya ini ya, akan memasang lem dulu ke sisi-sisi bezelnya. Nah, di sini sebelum kita memberikan lem ke setiap sisi-sisi bezelnya, itu kita harus bersihkan dulu bekas lem lama supaya sempurna ya nanti untuk memasang lem barunya. Nah, bisa dilihat untuk itunya prosesnya saya skip ya tadi untuk membersihkan lemnya. Nah, ini selanjutnya sebelum kita memasang lem, kita bersihkan dulu ini kertas atau stiker garansinya, karena kita jamin LCD-nya tadi bagus ya. Jadi gak usah takut, lepasin aja ininya, stiker garansinya.
Ini cukup banyak ya. Ini kita copot dari bagian atas saja biar gampang ya guys. Oke guys, dilanjut ya. Bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Supaya ini juga sih, supaya rapat nanti LCD-nya nggak ada tonjolan gitu ya. Oke guys, kita lihat ini masih kurang lemnya ya. Kita mau ini pasang sampai benar-benar rapi ya lemnya. Kita lihat itu, jadi sampai benar-benar bezelnya itu lemnya ini ya rapi tertutup ya. Untuk pada bagian ini memang kita harus cukup bersabar, karena intinya untuk pemasangan LCD supaya rapi itu pada bagian ini ya, pada bagian saat kita memberikan lem pada setiap sisi-sisi bagian ininya dalam bezelnya atau framenya ya. Ini lem saya sudah hampir habis, jadi saya harus cukup menekan ekstra ya teman-teman. Jadi untuk cara gampangnya ya sediakan lem yang cukup ya. Jadi memang intinya yang cukup sulit untuk memasang lem itu pada bagian sisi kanan dan kiri ini ya, bagian bezel ya. Kalau untuk bagian atas dan bawah itu, untuk bezel bagian dalamnya cukup kelihatan atau agak lebar gitu ya. Jadi lebih gampang untuk meletakkan lemnya ya, untuk memberikan lemnya. Hati-hati saat memberikan lem itu, kita lihat ada sisi-sisi kamera atau apa ya, sensor panggilan ya, jangan sampai ketutup nanti nggak berfungsi. Cukup lama ya guys, karena di sini memang saya perlahan-lahan dan hati-hati pada saat memberikan lemnya, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Jadi pelanggan juga puas ya, kita tusernya puas, pelanggan juga puas, begitu guys. Ini saya memasang lem pada bagian bawah. Ini udah hampir selesai ya guys ya. Ini saya merapikan sedikit-sedikit lem yang kelihatannya belum ini ya, belum rapi atau belum terisi, jadi saya tambahin dikit-dikit. Dan ini sudah selesai, dan ini waktunya kita pasang LCD-nya. Nah, saya masukkan fleksibelnya, dan ini setelah udah ini masuk ke pada bezelnya, saya tekan-tekan ya, tekan-tekan sampai presisi ya, bagian sudut sisi kanan dan kiri itu supaya presisi. Ini pasang untuk fleksibelnya dan konektornya pada soket konektornya. Rapikan fleksibelnya benar-benar lurus ya, jangan sampai ada yang menekuk sedikit. Nah, ini sudah selesai, tutup lagi ininya, lemnya, dan pasang baterainya. Dan ini saatnya kita memasang kembali penutup mesinnya ya. Dan itu kameranya juga tadi lengket ya pada ininya ya, pada penutup mesinnya ya, kamera depannya. Nanti kita tes saat ini sudah selesai. Ini proses untuk memasang penutup mesin, dan kemudian kita pasang kembali semua ininya ya, baut-baut penutup ininya, penutup mesinnya. Gak usah khawatir teman-teman apakah lemnya nanti ini cepat mengering, enggak, karena lemnya memang butuh waktu ya untuk cepat kering. Jadi ini sambil masang-masang ini, masang baterai, masang yang lain-lain itu enggak masalah. Setelah kita pasang baut ini, nanti kemudian kita pasang kembali ininya ya, casing belakang atau backdoornya. Ini rapikan bekas-bekas ininya lemnya ya. Dan ini kita pasang lagi casing belakangnya.
kemudian slot SIM cardnya ya kita pasang kembali, dan untuk melekatkan lebih rekat lagi LCD-nya saya gunakan ini ya, solasi ban plastik ya. Pada bagian atas saya tempel dengan kencang ya, saya tarik, sedikit menarik sisi kanan dan kiri, jadi supaya ini membantu untuk merekat lemnya lebih rapi, lebih rapat ya, supaya jangan ada LCD-nya nanti yang terlepas di lemnya, karena memang lemnya cukup lama untuk pengeringannya ya teman-teman, sekitar sejam atau 2 jam lebih ya, atau bisa lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini testing akhir lagi, kembali saya testing fungsi-fungsinya, dan ini berfungsi. Tombol darurat atau panggilan sensor berfungsi, kamera berfungsi, depan dan belakang berfungsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Bye guys.